Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama saya Anin, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Pada hari ini saya ditemani dengan teman-teman SMA yang aktif dan berprestasi. Halo. Halo Kak. Oke, thank you ya hari ini udah mau main juga ke UPJ. Nah, sebelumnya boleh tolong perkenalkan nama diri, sekolah dari mana dan kelas berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kalista Hefe Aurelia, biasa dipanggil Aurel. Aku dari SMK Bina Informatika Bintaro. Kebetulan aku duduk di kelas 11 jurusan Broadcasting TV dan Film. Oke, kalau kamu? Perkenalkan semuanya, nama aku Dokter Muhammad, biasa dipanggil Muhammad. Aku dari SMK Bina Insan Mandiri Islamic School, Jakarta Barat. Dan sekarang aku di kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran atau lebih dikenalnya jurusan BDP. Oke, terima kasih Aurel dan Muhammad. Hari ini kan kita memperingati Hari Pendidikan Internasional. Kalian tahu gak sih kapan diperingatinya hari itu? Kapan? Boleh jawab bareng-bareng, aku Oke. hitung ya. 1, 2, 3. 24 Januari. Oh my god, 24 Januari. Oke, Aurel Oke. benar. 1, Muhammad 1-0 nih. 1-0. 1-0. Oke, nggak apa, kita lanjut dulu ya. Nah, untuk mulai topik hari ini aku mau tanya pertanyaan paling simple. Tolong describe pendidikan menurut kalian dalam satu kata and why. Boleh dari Aurel dulu. Oke, pendidikan dalam satu kata menurut aku itu mungkin fondasi ya, karena pendidikan itu sebuah dasar kita di mana kita membuat cara pikir kita, membuat pola pikir kita, cara bersikap kita, dan merupakan arah juga nih kita nanti ke masa depan tuh mau kayak gimana. Kayak gitu Oke, sih. fondasi dari Muhammad. Kalau dari aku mungkin arah. Kenapa arah? Karena menurut aku pendidikan itu sudah seperti penuntun jalan kita, yang dimana membantu kita tahu kita pengen kemana sih, terus juga mau jadi apa, terus bagaimana cara menggapai tujuan kita itu di masa depan. Oke, jadi fondasi dan arah. Yes. Kalau kita ngomongin pendidikan sebenarnya kan bisa dari mana aja. Mungkin kalau teman-teman SMK paling sering ketemunya yang di dalam kelas sama yang di luar kelas, kayak praktek. Kalian udah KP? Kerja profesi? Belum. Kalau kamu udah magang Sudah, ya? iya, magang. Nah, Belum. oke. Kalau kalian disuruh milih, mendingan prefer belajar di kelas atau prefer sambil praktek di luar kelas kayak gitu. Boleh dari Muhammad? Kalau aku lebih ke arah di luar kelas sih, karena ya kalau kita belajar di luar kelas itu kita lebih banyak prakteknya ya, apalagi jurusan aku kan bisnis daring dan pemasaran juga, dimana kita belajar promosi, jualan, terus juga observasi pasar. Nah itu kalau dilakukan secara langsung itu benar-benar efektif banget sih. Oke, jadi di luar kelas ya Di sambil luar praktek. kelas. Kalau Aurel? Aku juga setuju sama Muhammad, aku lebih prefer belajar di luar kelas karena yang dimana aku ini juga sekolah kejuruan memang memerlukan skill untuk langsung di lapangan kerja ya. Kayak kita harus bisa mikir di lapangan kerja nih nanti bakal jadi kayak apa, jadi udah ada bayangannya. Tapi di dalam kelas itu juga kita penting juga sih, karena kalau kita mau praktek pastinya harus ada teori-teorinya dulu gitu sih. Oke, jadi supaya prakteknya kalian lebih lancar dan lebih Iya. bisa, kalian harus paham konsep dan teorinya dulu di dalam kelas gitu. Harus Cuma kalau seimbang. disuruh prefer, lebih seru yang praktek ya. Iya. Oke, nah selanjutnya aku mau tanya, kalian kan udah belajar banyak banget nih dari SD, SMP, SMA, sampai SMK sampai sekarang misalnya kalian mau kerja praktek atau udah magang kayak kamu. Apa sih pelajaran yang paling kalian ingat sampai sekarang? Gitu, mungkin boleh dari Aurel. Untuk semua pelajaran itu pasti penting karena bersangkutan ya. Jadinya kayak, tapi kalau untuk yang paling aku ingat itu karena aku di broadcasting TV dan film itu cara pengambilan gambar, karena Kenapa tuh? pengambilan gambar tuh kayak beneran gimana rasanya, gimana caranya audiens itu emang bisa merasakan apa yang mau kita bikin nih. Jadi visualnya harus jelas kayak gimana apa yang mau disampaikan gitu. Jadi setiap visual itu emang punya pesan yang jelas untuk disampaikan ke audiensnya. Kayak visual storytellingnya gitu Ya. ya. Oke, kalau Muhammad? Kalau dari aku mungkin pelajaran yang paling diingat ya, mungkin digital marketing sih. Oh, why? Ya, karena di sana kan kita belajar cara membuat promosi produk, terus juga membuat konten, terus juga strategi branding yang dimana sangat dibutuhkan banget di zaman sekarang, apalagi yang sedang shifting ke lebih ke technological kan. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi kalian pasti ada yang kayak satu yang paling berkesan ya sampai sekarang ya. Iya. Kira-kira dari situ kalian ngerasa ada pengaruh yang kayak ngerasa, oh mungkin kayak Aurel nih suka visual storytelling, suka ngelihat gimana cara visual diambil bagus seperti apa, bikin kesan seperti apa ke audiens itu karena emang kamu seneng sama gambar misalnya Iya, gitu. aku Ada. suka ngambil visualnya gitu sih kayak karena itu kayak kita berkomunikasi sama audiens sih, kayak gimana caranya audiens tuh bisa dapet apa yang mau kita sampaikan ini di visual ini gitu sih. Kalau di digital marketing ada nggak kayak personal interest kamu yang relate banget sama pelajaran itu jadi kamu ngerasa makin nempel nih? Nah, kalau itu mungkin aku karena suka bikin konten ya. Oke, Heeh. boleh diceritain dikit. Jadi karena ini relate juga sama jurusan, sama minat aku. Jadi ya bisa dibilang sangat inilah sangat apa namanya dibutuhkan banget. Apalagi zaman sekarang juga udah serba teknologi, serba online. Jadi skill tersebut tuh menurut aku sangat penting sih untuk di masa depan lah. Ya. Nice. Jadi tadi kamu juga udah sempat mention kan sekarang banyak yang serba teknologi, serba online. Betul-betul. Makanya belajar digital marketing juga very important karena sekarang marketing lewat digital kan orang bisa bayar sampai MM-an juga ya Iya. gitu. Budgetnya udah besar sekali. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu menurut kalian kenapa sih pendidikan ini jadi satu fondasi dan petunjuk arah yang penting buat anak-anak di seluruh dunia dan perlu banget diperingati secara internasional. Kalau menurut kalian aja nih gitu, boleh dari Aurel. Kalau menurut aku ya, kenapa pendidikan itu penting karena kembali lagi ke awal, kita tuh harus lebih aware sama pendidikan, lebih peduli lagi sama pendidikan karena yang dimana pendidikan ini emang berguna banget buat kita di masa depan nanti karena kayak sebuah arah, sebuah dasar kita gimana caranya pendidikan ini bisa membangun sebuah masa depan kita kayak gitu sih. Kalau dari Muhammad? Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya. Kenapa diperingati secara internasional? Mungkin supaya semua negara itu sadar kalau misalnya pendidikan itu bukan cuma sekedar nilai, melainkan masa depan manusia. Jadi pendidikan yang bagus di sebuah negara itu bisa mempengaruhi perkembangan di sebuah negara juga. Gitu. Oke, sebagai siswa, what's the biggest challenge yang kalian pernah hadapin terkait pendidikan gitu? Atau yang pernah kalian lihat dan buat kalian resah banget gitu? Boleh dari Muhammad? Mungkin my biggest challenge itu lebih ke arah ya umum sih sebenarnya, jenuh, capek, banyak tugas lah ya. Umum Iya, lah ya. umum, apalagi Sih. harus membagi waktu antara sekolah sama aktivitas lain di luar sekolah ya kan. Kurang lebih seperti itu sih paling. Oke, yang umum. Terima Umum. kasih. Jujur saya juga. Oke, boleh Aurel. Kurang lebih sama kayak gimana cara kita tetap ngejaga motivasi kita kayak apalagi banyak banget nih distraksi-distraksi di luar sana. Jadi kayak Distraksi instan. iya, gimana cara kita tuh bisa time management kita gitu supaya distraksinya itu nggak terlalu mempengaruhi kita dan mempengaruhi pendidikannya juga pastinya. Oke, betul. Saya sih biasanya distraksinya ke HP ya. Iya, Gitu kadang kayak sosmed gitu. baru ini dikit notif terus kayak apa nih Iya, gitu kepo kan. gitu. Gak apa, kita punya masalah yang sama. Nah, selanjutnya aku juga mau tanya, menurut kalian, ini kita ngomongin persebaran pendidikan, akses ke pendidikan gitu. Di Indonesia apakah sudah tersebar secara merata menurut kalian? Dan if yes, why? Kalau belum juga kenapa, boleh dijelasin dari Aurel? Menurut aku ya kayak mungkin masih belum semuanya mendapatkan pendidikan yang baik. Kenapa? Karena mungkin dari kesejahteraan siswanya, dari kesejahteraan gurunya juga kita lihat itu banyak siswa yang di luar sana masih belum banyak yang dapat pendidikan yang layak. Karena mungkin dari kesejahteraan gurunya bisa aja atau memang dari latar belakang siswanya kayak gimana gitu. Jadi mungkin pendidikan ini belum terlihat adil ya, masih kurang adil lah menurut aku. Oke, kalau menurut kamu sendiri pendidikan yang layak itu pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang layak itu pastinya semua siswa itu bisa belajar karena pendidikan itu hak semua orang, yang pastinya kita dapat ilmu dan dapat pengalaman kayak gitu sih. Kurang Oke, lebihnya. berarti pendidikan layak yang sekarang juga masih sayangnya belum tersebar luas di Iya. Indonesia secara merata. Baik, kalau Muhammad? Kurang lebih sama kali ya. Aku merasa belum sepenuhnya adil karena masih banyak di luar sana anak-anak yang harusnya mendapatkan pendidikan cuman bisa tidak dapat karena kehalang ekonomi, fasilitas atau lokasi. Jadi kita harus bersyukur lah karena sudah mendapatkan pendidikan yang cukup layak seperti ini.
Oke, nah dari teman-teman sendiri ini kayak pop up question aja ya. Kalian ada nggak sih solusi terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia yang belum merata ini? Obviously, kira-kira ada ide nggak dari kalian? Boleh jawab siapa aja gitu, boleh jawab coba saling menambahkan juga boleh dari Muhammad Boleh sih boleh. aku, mungkin saran dari aku ya, Mhm. diperbanyak praktek lagi sih. Karena Hmm. kan apalagi SMK ya, kan kita dipersiapkan untuk kerja. Jadi kalau misalnya prakteknya diperbanyak itu kita bisa lebih percaya diri, bisa memiliki pengalaman yang nyata juga lah Oke. gitu. Karena kalau kalian nggak sambil diimbangi kerja praktek, mungkin penerapan teori itu kan juga sebenarnya nggak selalu sejalan ya sama apa yang kita kerjain di lapangan. Benar. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku mungkin lebih kayak peduli kita terhadap pendidikan sih, kayak empati kita terhadap pendidikan gimana, kayak lebih memperhatikan kesejahteraan siswa dan gurunya juga. Jadi kayak kalau siswanya itu dapat hal pendidikan yang layak, mungkin dari ilmunya, dari kayak merasa aman nih belajar di sini, atau merasa dihargai, merasa didengar. Dan mungkin kalau untuk gurunya juga pastinya berpengaruh juga untuk kesejahteraan murid ya. Jadi kalau kesejahteraan gurunya sudah terpenuhi, pastinya kesejahteraan siswa juga udah terpenuhi gitu Ya sih. betul. Jadi di semua area di Indonesia juga harusnya standarnya ada Iya, ya gitu. standar-standar ya. Gak ada ketimpangan di mana diajarin apa, di sana diajarin apa. Terus gurunya ada yang misalnya nggak digaji gitu, jangan sampai Iya. juga. Karena ngajar itu susah, benar? Susah. Benar. Oke. Nah lanjut, kalian juga aku mau tanya dulu sebelumnya pernah pakai AI nggak dalam belajar atau dalam mengerjakan tugas? Pasti nggak Pasti, sih? Jujur, Pasti. jujur. Oke. Menurut kalian itu sebagai tools aja atau kira-kira completely bisa menggantikan peran misal pengajar gitu? Mungkin boleh dari Muhammad. Menurut aku em, jadi tools aja sih sebenarnya. Ya AI kan membantu kita untuk biasanya mencari materi, mencari ide-ide atau biasanya belajar mandiri lah ya. Ngerangkum ya. Gitu sih. Oke, kalau kamu? Kalau aku tergantung cara pemakaiannya ya. AI itu bisa banget membantu kita buat kita bantuin kerjain tugas atau ngerangkum materi mungkin, sama terus kayak mungkin kalau di seni kreatif gitu pasti kayak aduh buntu banget nih idenya, kita Brainstormingnya iya sama AI. brainstormingnya sama AI. Tapi bisa juga jadi menantang sih, karena kayak gimana caranya kita menggunakan AI ini yang emang ngebantu kita aja Fully buat tools aja naikin. ya. Iya, jangan sampai kayak AI ini ngegantiin Kitanya otak juga, kita iya. gitu. Jangan asal Exactly. copy paste gitu. Ya. Yes, Iya. betul Ya. banget. Jadi harusnya secara literasi pun kita harus tetap kritis ya gitu. Nanti dia generate apa, baca lagi, betul? Betul banget. Oke, gue bangga sama kalian. Thank you. Nah, selanjutnya mau tanya juga, jika kalian bisa mengubah satu hal dalam industri atau dunia pendidikan ini, kira-kira apa? Boleh dari Aurel. Sistem pendidikan. Mungkin gimana caranya kita melihat pendidikan itu penting ya. Jadi kayak gimana caranya semua orang itu hak orang itu kan pasti dapat pendidikan, yang dimana kesejahteraan, balik lagi ke kesejahteraan siswa dan gurunya itu memang harus seimbang. Jadi gimana caranya pendidikan ini bisa berkembang kalau emang kesejahteraan siswa dan gurunya ini emang sudah terpenuhi kayak gitu. Oke, kesejahteraan. Kesejahteraan. Gimana cara ngebalance out itu sama kualitas pendidikan Ya. juga. Oke, kalau dari Muhammad. Kalau dari aku mungkin lagi-lagi praktek kali ya. Aku orangnya suka banget praktek kali ya. Jadi mungkin prakteknya diperbanyak lagi karena pengalaman yang nyata itu emang benar-benar dibutuhkan banget sih. Apalagi dunia kerja sekarang kan sudah serba cepat juga dan juga ya praktek sih. Menurut kamu apa yang terjadi ketika orang misalnya mengalami kekurangan praktek dalam bidangnya gitu? Kira-kira emang kenapa, kan kamu udah mention Iya, banyak iya, banget praktek-praktek. Nah, kenapa menurut kamu? Karena kalau misalnya kayak teori doang gitu tanpa praktek itu bisa dibilang nanti di lapangannya bisa berbeda gitu. Kagok. Iya. Jadi pengalaman yang nyata itu emang bener-bener mutlak sih harus dibutuhin di ya manusia lah.
Berarti harus juga dibalance sama praktek Dibalance, tadi betul. gitu. Jadi jangan terpatok karena nilai akademisnya bagus ketika betul. praktek dia nggak bisa gitu. Ya harusnya balance. Balance. Soalnya banyak banget orang yang masih mentingin juga cuma nilai akademis secara teori kan. Nilai gitu kan. bagus doang gitu. Praktek mah gampang gitu. Padahal enggak. Tentu saja apalagi buat teman-teman yang SMK. Betul. Balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan saya, itu sudah menjadi pertanyaan terakhir buat kalian, tapi tentu saja aku juga meminta tolong kalian kasih pesan di Hari Pendidikan Internasional 2026 ini. Kira-kira apa yang mau kalian sampaikan? Boleh dari Muhammad. Yang ingin aku sampaikan mungkin untuk teman-teman jangan takut mencoba, jangan takut buat salah, jangan takut gagal. Ya, kalau misalnya gagal sekalipun kalian belajar dari kegagalan tersebut karena dari situlah kita bisa tumbuh gitu. Jadi pendidikan itu bukan sekedar siapa yang paling pintar tapi siapa yang pengen terus belajar dan ya belajar terus pokoknya seiring berjalannya waktu gitu. Oke, strip Muhammad 2026. Ya. Izin. Oh my god, oh my god. Gengsi banget. Kok jadi keluar nih aura gue udah bagus loh tadi. Oke, Aurel. Apa ya? Kalau pesan untuk pendidikan dari aku itu mungkin yuk kita coba sama-sama lihat bahwa pendidikan ini juga penting banget buat masa depan kita, kayak jangan bodo amatan lah gitu. Dan kita juga nggak bisa matokin diri kita sama nilai angka yang bagus-bagus doang. Betul tadi kata Muhammad juga, kayak kita harus lebih banyak praktek-prakteknya, berani coba gitu sih. Oke, strip Aurel 2026. Tahun 2026. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah main KPJ, sudah mau sharing soal pendidikan. Oke, thank you Semangat juga, Kak. sekolahnya, have a great year juga karena ini masih awal Iya, tahun. awal Sukses tahun. terus. Terima kasih. Thank you, kasih, Kak. Kak. Thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, and share video ini dan see you on the next video. Bye bye.